Berawal dari kotoran sapi yang menumpuk tak termanfaatkan dari 4 sapi miliknya, telah merubah Kardia Leopenu menjadi petani kreatif. Meski sebagian lahan miliknya bukit bercadas dan kering, ia yakin masih ada sebagian lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian walau hanya 25 are dari 100 are lahan miliknya yang berlokasi di Bau Mata, Taebenu, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terlintas di benak dosen pertanian Politeknik Pertanian Negeri Kupang ini untuk memanfaatkan ternaknya dan lahan pertanian ketika ada seorang petani mengajak bertanam tomat. Lalu ada ide dari Pak Ali, gimana kalau kita bukan hanya tomat, ada paria, ada sayur-sayuran, ada timun, maka kita tanam. Jadi tomat, setelah tomat kita nanam paria, nanam ini sayur-sayuran gitu. Beragam sayuran seperti cabai, timun, oyong, kacang panjang, dan melon ditanam di lahannya. Tapi tomatlah yang paling diandalkan karena harganya mahal dan menguntungkan. Dalam kurun waktu 5 bulan, suami dari Diana Talo ini bisa mendapatkan untung cukup besar dari tomat. Padahal tomatnya baru kali keempat dipanen dari 25 kali yang akan dilakukan. Saya kira tidak kurang dari 18 juta. Ya, karena memang selama ini kita hanya mikir saya dan istri itu hanya mencatat dari komoditi tomat. Sementara komoditi lain seperti timun, paria, sayur-sayuran itu langsung dinikmati oleh Pak Tias dan keluarga yang kelola. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk budidaya tomat dari awal hingga akhir hanya Rp7.000 per tanaman. Kalau tanam tomat katakanlah Betavilla ini, itu satu pohon itu bisa menghasilkan 3 kilo, Pak. Nah, kalau harga waktu kita mulai itu harganya katanya sekilo itu 20.000. Artinya satu pohon kan saya bisa dapat 60.000, Pak ya. Nah, kalau kita nanam 1.000 aja, Pak. Waduh, saya pikir ini bisa berhenti saya kerjanya. Makanya kita nanam tomat, itu target utama gitu. Walaupun sekarang ini harganya tidak 20.000 per kilo, dia 10.000. Tapi buat saya itu hasil yang luar biasa gitu. Namun keterbatasan air menjadi kendala Kardial dalam budidaya. Bahkan untuk mengairi lahan sayurannya, ia harus membeli air dengan harga Rp65.000 per tangki isi 5.000 liter air. Pria kelahiran asli Bau Mata ini pun memanfaatkan teknologi sederhana dalam pengairan tanaman. Sistem irigasi yang digunakan adalah sistem irigasi curah dalam bawah yang ternyata lebih efektif dan efisien dalam penggunaan air untuk tanaman. Disebut dengan irigasi curah bawah Musa. Dan saya kira ini salah satu juga yang bisa menjadi solusi untuk saya kira pertanian di lahan kering seperti di NTT ini. Jadi irigasinya ini sederhana sekali. Yang kita butuhkan itu adalah irigasi primer yang sekarang ini kita pakai paralon ya. Ini bisa dipakai dengan apa saja ya, tapi kalau untuk praktisnya kita pakai paralon gitu. Nah, dari irigasi primer inilah kita masukkan ada plastik-plastik roll, plastik es itu ya selebar 5 cm, tapi kita pakai yang cukup tebal, itu 0,5 mili ya. Ini dipancangkan sepanjang bedeng, jadi di tengah-tengah bedeng itu, di bawah mulsa itu dipanjangkan plastik roll ini ya. Lalu disambungkan dengan saluran primer tadi. Nah, nanti untuk irigasi ke tanaman ini kita pakai jarum ya. Jarum lalu kita tusuk-tusuk plastiknya sepanjang jarak tanam yang ada. Jadi kiri kanan gitu. Nah, kuncinya itu ada di tangki. Jadi tangki ini yang memungkinkan adanya tekanan bawah ke air sini, lalu oleh irigasi primer ini disalurkan ke bedeng-bedeng yang akan ada tekanan ke plastik roll tadi, sehingga ada air yang disemprotkan ke tanaman seperti itu. Nah, kelebihan dari irigasi ini karena kita pakai mulsa, dia di bawah mulsa, air ini tidak terbuang kemana-mana ya. Jadi walaupun dia semprot mungkin kencang atau tidak kencang,
ke atas atau ke bawah, semuanya akan tetap tertampung di bedeng. Nah, ini bisa dibayangkan kalau kita tidak pakai irigasi ini, kita sistem kayak seperti di sawah ya, di curah saya kayak gitu. Saya kira dengan model beli air di tangki ini, saya kira tidak akan berhasil di lahan kering seperti ini. Memang yang telah dilakukan Kardial belum berdampak bagi petani di sekitarnya. Tapi pemanfaatan lahan secara maksimal yang diterapkan telah memberikan beragam hasil dari satu lahan. Bahkan dengan harga tomat mahal seperti pada September ini, hasil panen yang didapatnya bisa menutup biaya budidaya sayuran dari 25 are lahan miliknya. Tentunya dari sebagian keuntungan tersebut masih harus dikembalikan untuk pengembangan.